Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safaat. Kali ini saya kali ini saya membuat video untuk UTS komunikasi serat optik. Oke, langsung aja dimulai. Jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagram. Ini adalah contoh diagram dan ini adalah penjelasannya. Pada arah kirim, input sinyal berasal dari perangkat multiplex digital, teruskan ke rangkaian elektronik untuk menjalin perbaikan karakteristik dan mengubah kode sinyal yang masuk tersebut menjadi library. Selanjutnya, sinyal binary tersebut diteruskan ke rangkaian sumber optik, di mana dalam rangkaian ini sinyal binary dengan daya listrik akan mengubah menjadi sinyal dengan gaya optik. Dalam sumber optik, kemudian sinyal akan diteruskan ke detektor optik melalui kabel serat optik. Pada arah terima sinyal dengan daya optik yang diterima dari sumber optik melalui kabel serat optik akan diubah menjadi sinyal dengan gaya listrik. Selanjutnya, sinyal dengan gaya listrik tersebut diteruskan di rangkaian elektronik untuk didekodekan kembali ke sinyal. Dari rangkaian elektronik, sinyal tersebut diteruskan ke demultiplex digital. Dalam perjalanan dari transmitter menuju receiver akan terjadi reda merugi cahaya di sepanjang kabel serta optik dan konektor-konektornya. Oleh sebab itu, bila jarak antara transmitter dan receiver itu terlalu jauh, akan diperlukan sebuah atau beberapa perangkat pengulangan yang bertugas untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman. Oke, selanjutnya ini adalah soal kedua. Buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transistor, serat optik single mode, dan fotodioda. Ini adalah contoh hasilnya. Oke, langsung kita simulasikan. Pertama, kita klik transistor library, kemudian optical transmission. Habis itu kita seret optical transmissionnya. Setelah itu kita balik lagi. Setelah itu kita klik optical fiber library. Habis itu yang optical fibernya. Setelah itu kita balik lagi. Habis itu kita ke recover library. Setelah itu ke optical recovery. Klik optical recover. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Lakukan simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat di optical system. Spesifikasi sebagai berikut. Oke, ini adalah jawaban dari soal A sampai E ya. Contohnya akan seperti ini. Oke, langsung saya simulasikan. Pertama, kita klik 2 kali, terus kita ubah jadi ini, unitnya kita ubah, terus kita ubah 1950 sesuai dengan soal. Terus habis itu kita klik layouting ini yang lembar kerja. Terus ini udah 10 bit kan, jadi kita oke aja. Setelah itu klik 2 kali pada optical fiber. Ininya udah 2, kita oke aja. Setelah itu kita ke virtual library. Setelah itu optical
Optical spectrum power meter. Oke, setelah itu jalankan. Setelah itu kita close. Habis itu kita klik ini optical spectrum. Ini adalah optical spectrum analyzer dari ini. Oke, ini sudah kelar. Habis itu kita ke bagian ini. Ini adalah hasil yang dari tadi. Ukuran ukurlah output single laser setelah transmisikan dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, VDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Oke, ini adalah hasilnya. Kita simulasikan. Kita kita ke bawah ini. Optical power meter kita taruh sini. Setelah itu jalankan. Terus kita lihat ini adalah optical spectrum, optical power meter, VDM analyzer. Oke, selesai. Selanjutnya adalah hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik sinyal dan bermeter unit mengukur kualitas sinyal atau data. Ini adalah hasil. Oke, kita simulasikan. Kita back electrical bear analysis, jalankan, kita close. Setelah kita klik bear analysis, ini adalah bear analysis. Oke, kita lanjutkan nomor selanjutnya. Oke, sekarang kita kerjakan nomor 4. Carilah data sebagai berikut. A. Jika single fiber optic single mode di setting panjang L20 km dan 30 km, 40 km sampai 80, masing-masing daya output terukur di luar fiber optik. Buatlah grafik dengan MATLAB. Hubungkan antara panjang serat optik sumbu X versus daya optik di BM sebagai sumber Y. Setelah itu jelaskan. Kalau untuk ini teori ya, jawaban. Jelaskan hubungan antara daya output dengan daya output jelaskan hubungan antara daya output dengan output daya. Hubungannya sama aja, maupun output daya ataupun daya output adalah daya yang keluar. Setelah itu, ini soal C. Pada soal nomor 4A, parameter fiber optik vektor atau neses diubah menjadi 25 dB atau km. Bagaimanakah output grafik nomor 4B? Terus ini dijelaskan pengaruh faktor atenuasi fiber optik pada output daya sinyal. Atenuasi adalah berperan pelemahan energi sinyal informasi dari fiber optik yang dinyatakan dalam gibi gelas yang merupakan bahan fiber optik. Biasanya
terbukti dari silikon dioksida. Variasi indeks biasa diperoleh dengan menambahkan bahan lain seperti titanium, talium, gallium, dan boron. Dengan susunan bahan yang tepat, maka akan didapatkan asosiasi yang sekecil mungkin, asosiasi penyebab kelemahan energi sehingga atlet tubuh gelombang yang sampai menerima jadi lebih kecil daripada atlet tubuh yang diterima oleh pemancar. Oke, ini adalah jawaban dari simulasi yang nomor 4A sama 4C. Kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah grafik MATLAB-nya. Oke, kita coba simulasikan. Kita klik optical fiber. Setelah itu bagian ini kita ubah jadi 25. Setelah itu KM kita ubah jadi 20. Setelah itu kita oke. Habis itu kita lihat optical set rumah, optical power meter, bir analyzer. Setelah itu kita close. Kita ganti lagi fibernya. Kita ganti 30. Oke. Jalankan. Close. Kita cek. Ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Kurang lebih kayak gini. Saya cepetin aja ya. 40. Kita jalankan. Close. Kita cek. Oke. Kurang lebih kayak gini. Silakan. Kita close lagi. Kita tambahkan lagi jadi 50. Kita klik set rumah. Setelah itu power meter, bir analyzer. Oke, kita close lagi. Kita bikin 60. Kita jalanin. Kita close. Kita cek lagi. Oke, semakin dilihat perbedaan semakin besar. Kita close lagi. Kita tambahkan lagi jadi 80, jadi 70. Kita jalankan. Kita close, kita lihat. Nambah. Oke, kita close lagi. Kita bikin 80. Oke, soalnya sampai 80. Kita jalankan. Close. Cek. Oke, kurang lebih sampai segini. Kita close. Kita lanjutin soal selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah grafik dari panjang serat optik MATLAB-nya. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita ukurlah parameter berikut ini. Ukurlah sinyal spektral luas laser. Ukurlah sinyal spektral luaran laser transmitter dengan usia. Untuk soal yang B ini caranya sama kayak tadi.
ininya diulang-ulang 20, 30, 40. Jadi saya tidak akan menyontohkan lagi karena tadi sudah saya simulasikan. Kurang lebih itu adalah penjelasan dari saya mengenai UAS komunikasi secara optik. Ini adalah hasil dari soal nomor 5. Nah, caranya sama kayak tadi. Maaf, ada ajan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.